Siang itu rasanya matahari benar-benar ada di atas kepala. Panasnya seakan membakar aspal perumahan baru kami yang masih sangat sepi. Aku berdiri di depan pagar, berkali-kali melirik layar ponsel, memastikan posisi driver ojek online yang kupesan. Mas Bram, suamiku, baru saja berangkat ke kantor barunya. Kami baru seminggu pindah ke kota ini karena tugas kerjanya. Jujur, aku merasa asing. Tidak ada teman bicara di sini. Hanya deretan rumah mewah yang sunyi dan angkuh. Lalu sebuah motor matic berhenti tepat di depanku. Pengemudinya memakai jaket hijau yang warnanya sudah mulai pudar. Saat dia membuka kaca helmnya, dek, jantungku seolah berhenti berdetak selama beberapa detik. Tertapan itu, garis rahang itu, aku sangat mengenalnya. Doni? Suaraku bergetar, hampir tak percaya. Pria itu tertegun. Dia menatapku lama, seolah sedang mencocokkan wajahku dengan memori masa lalunya yang mungkin sudah berdebu. Yuni yang dulu di SMA Negeri 1? Aku mengangguk cepat dengan senyum yang tak bisa kubendung. Doni adalah sahabat baikku, sosok jenius yang dulu selalu peringkat pertama di kelas. Tapi dia menghilang begitu saja setelah kelulusan karena kabar duka tentang ayahnya dan kebangkrutan keluarganya. Dan sekarang dia berdiri di depanku sebagai seorang driver ojek. Ya ampun Don, apa kabar? Kok bisa di sini? Tanyaku bertubi-tubi. Doni tersenyum tipis. Ada gurat kelelahan di wajahnya, tapi tetap terasa ramah. Kabar baik Yun. Ya beginilah jalanku. Setelah ayah meninggal, aku tak punya pilihan selain bekerja. Kota ini memberikan sedikit harapan, meski hanya dari balik kemudi. Rasanya ada sesuatu yang sesak tiba-tiba menghimpit dadaku. Pria secerdas dia, yang dulu bermimpi jadi arsitek, kini harus berpanas-panasan di jalanan. Aku merasa kikuk dengan gaun rumahanku yang mahal dan rumah besar di belakangku. Jangan menatapku seperti itu Yun, aku tidak apa-apa, katanya, seolah bisa membaca pikiranku. Ayo naik, nanti kamu terlambat ke supermarketnya. Sepanjang perjalanan, aroma tubuhnya yang bercampur bau matahari membawa ingatanku terbang ke masa 10 tahun yang lalu. Aku ingin bertanya banyak hal, tapi lidahku terasa keluh. Namun sebelum sampai tujuan, Doni mengatakan sesuatu yang mengejutkanku. Aku bukan cuma antar jemput Yun, kalau kamu merasa sepi di rumah baru ini, aku juga menyediakan jasa teman curhat. Banyak ibu-ibu di kompleks ini yang butuh pendengar. Kamu bisa panggil aku kapan saja, bukan lewat aplikasi, tapi lewat nomor pribadiku. Aku tertawa kecil, menganggapnya bercanda. Tapi tatapan matanya dari spion motor terlihat sangat serius. Ada sesuatu yang berbeda dari Doni yang sekarang. Dia tampak lebih dewasa, lebih mengerti rahasia dunia yang tersembunyi di balik pintu-pintu rumah yang tertutup rapat. Malam harinya aku tidak bisa tidur. Ucapan Doni terus terngiang-ngiang. Mas Bram sudah mendengkur di sampingku. Dia terlalu lelah dengan pekerjaan barunya sebagai kepala cabang bank swasta. Kami hampir tidak bicara sejak pindah, kecuali soal menu makan malam atau tagihan listrik. Aku mengambil ponsel mencari kontak lama yang tadi sempat kucatat. Aku mengetik pesan singkat. Don, ini Yuni. Boleh kita bicara besok? Aku tidak butuh jemputan. Aku hanya ingin mengobrol. Hanya dalam hitungan detik, balasan masuk. Tentu Yun, jam 10 pagi saat kompleksmu sepi, aku akan membawakan kopi favoritmu dulu. Yang masih pakai gula aren kan? Aku tersenyum. Dia masih ingat detail kecil itu. Kenangan SMA kami berputar seperti film lama. Doni yang mengajariku matematika, Doni yang meminjamkan jaketnya saat hujan, dan Doni yang dulu pernah menyatakan perasaannya sebelum kelulusan. Tapi aku abaikan, karena saat itu aku lebih memilih masa depan yang mapan bersama Bram. Keesokan harinya, Doni datang tepat waktu. Dia tidak memakai jaket ojeknya, melainkan kemeja flanel yang rapi. Kami duduk di teras belakang, terlindungi dari pandangan tetangga oleh tanaman hias yang rimbun. Jadi, bagaimana rasanya menjadi istri orang sukses? Tanyanya sambil menyerahkan segelas kopi. Aku menghela napas panjang. Secara materi aku tidak kekurangan, Don.
Tapi secara jiwa aku merasa seperti vas bunga, dipajang tapi tidak pernah diajak bicara. Bram terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Doni mendengarkan dengan saksama. Dia tidak memotong, tidak menghakimi. Dia hanya menatapku dengan tatapan yang sangat dalam, seolah dia bisa merasakan lubang hampa di hatiku. Itulah alasanku membuka jasa itu, Yun, katanya lembut. Banyak wanita di kota ini memiliki segalanya, kecuali telinga yang mau mendengar. Mereka butuh divalidasi, butuh dianggap ada. Aku hanya mencoba menjadi manusia untuk manusia lainnya. Aku merasa ada sesuatu yang bergetar dalam diriku, bukan hanya karena ceritanya, tapi karena keberadaannya yang begitu nyata. Doni menjelma menjadi pria yang sangat memahami bahasa kesepian, dan aku, tanpa kusadari, mulai tenggelam dalam kenyamanan yang dia tawarkan. Minggu-minggu berikutnya, kehadiran Doni menjadi rutinitas baruku. Awalnya hanya 2 kali seminggu, kini hampir setiap hari dia datang saat Mas Bram sudah berangkat kantor. Kami tidak lagi hanya duduk di teras. Aku sering mengajaknya masih ke ruang tengah, menyuguhkannya camilan buatanku sendiri, sesuatu yang bahkan jarang disentuh oleh suamiku. "Kamu tahu, Don? Hanya kamu yang memuji rasa masakanku belakangan ini," kataku suatu siang. Doni meletakkan sendoknya lalu menatapku lekat. Mungkin karena suamimu sudah terlalu terbiasa dengan kemewahan sehingga dia lupa rasa syukur. Bagiku masakanmu ini adalah kemewahan yang tidak bisa dibeli dengan tarif ojek manapun. Gombalannya terasa berbeda, bukan seperti rayuan pria hidung belang, tapi lebih seperti pengakuan jujur. Aku mulai ketergantungan. Setiap pagi aku berdandan lebih cantik hanya untuk menunggunya. Aku memilih parfum yang paling lembut, berharap aroma itu tertinggal di ingatannya. Satu sore, Doni bercerita tentang klien-kliennya yang lain. Ada yang minta ditemani belanja, ada yang menangis karena diselingkuhi. "Tapi kamu beda, Yun. Bersamamu, aku tidak merasa sedang bekerja. Aku merasa sedang pulang ke masa lalu yang paling indah." Kalimat itu membuat dadaku berdegup kencang. Kami duduk di sofa yang jaraknya semakin menyempit. Tangan Doni perlahan menyentuh jemariku. Aku tidak menariknya, justru ada aliran hangat menjalar ke seluruh tubuhku. "Apakah ini bagian dari jasamu?" tanyaku dengan suara hampir berbisik. Doni menggeleng perlahan. "Tidak, Yun, untukmu tidak ada tarif, tidak ada aturan. Ini hanya tentang aku dan kamu." Di luar langit mulai mendung. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku punya suami yang menafkahiku. Namun di hadapan Doni, aku bukan sekadar istri manajer bank. Aku adalah wanita yang butuh dicintai dengan cara yang paling sederhana namun mendalam. Puncak kesepianku terjadi ketika Mas Bram mengabarkan harus keluar kota selama 3 hari. Dia mengatakannya lewat telepon singkat, tanpa bertanya apakah aku keberatan ditinggal sendirian. "Jaga rumah baik-baik, Yun. Jangan lupa kunci pintu." Hanya itu. Malam pertama tanpa Bram terasa mencekam. Aku merindukan suara manusia. Aku merindukan Doni. Dengan tangan gemetar, aku mengirim pesan. "Don, suamiku pergi keluar kota. Aku takut sendirian. Bisa datang?" Hanya butuh 15 menit sampai suara motornya terdengar. Aku langsung membukakan pintu. Saat dia masuk, rasanya seluruh beban di bahuku terangkat. Kami menonton film lama dan bercerita tentang mimpi-mimpi yang kandas. Doni duduk di lantai, bersandar pada sofa tempatku duduk. Aku memberanikan diri mengusap rambutnya yang sedikit kasar karena debu jalanan. "Andai saja dulu aku tidak egois, Don, mungkin hidup kita tidak akan sejauh ini," ucapku lirih. Doni menoleh, menatapku dari bawah. "Penyesalan tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi, Yun, tapi setidaknya sekarang kita di sini, di ruangan yang sama, dengan rasa yang mungkin masih sama." Kata-katanya memicu emosi yang meledak-ledak. Hujan turun sangat deras malam itu, menciptakan dinding kedap suara yang memisahkan kami dari dunia luar. Suara rintik yang menghantam atap membuat suasana semakin syarat akan muatan listrik. "Yun," panggilnya lirih, suaranya serak. Saat dia membalikkan tubuh dan menatapku, aku bisa melihat pantulan diriku di matanya. Di sana ada rindu yang haus. Perlahan, Doni bangkit dan duduk di sampingku. Jarak kami kini tidak lebih dari beberapa sentimeter.
Aku selalu membayangkan momen ini, bisiknya. Tangannya menyentuh pipiku dengan sangat lembut, seolah aku adalah porselen yang mudah pecah. Sentuhan itu terasa sangat kontras dengan tangan Mas Bram yang selalu dingin dan terburu-buru. Aku memejamkan mata. "Don, aku tidak tahu apakah ini benar," ucapku lemah. Meski tanganku justru menarik kerah kemejanya agar dia lebih dekat. "Jangan pikirkan benar atau salah untuk sejenak saja, Yuni. Jadilah dirimu sendiri," jawabnya pelan. Napasnya terasa hangat di wajahku. Saat bibirnya menyentuh bibirku untuk pertama kali, dunia di sekitarku seakan runtuh. Itu adalah ciuman yang penuh dengan cerita 10 tahun yang lalu. Ciuman yang membawa rasa sakit, kerinduan, dan pengakuan yang tidak pernah terucap.